Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Iya, Ibu harap semuanya anak-anaknya Ibu selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, bersama Ibu Fitri hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada tema 6, yaitu tentang panas dan perpindahannya. Subtema 1 tentang suhu dan kalor, sedangkan pembelajarannya kita melanjutkan pada pembelajaran sebelumnya, yaitu pembelajaran 4 yang terdiri dari muatan pembelajaran IPS, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Nah, kita perhatikan ya gambar yang ada di hadapan anak-anak sekalian. Di situ ada gambar anak laki-laki sedang membuang sampah di sungai. Nah, pernahkah kalian melihat peristiwa tersebut di sekitar lingkungan kalian? Nah, kalau misalnya anak-anak melihat ada orang yang sedang membuang sampah di sungai, maka sebaiknya kalian harus menegurnya ya, karena akan terjadi dampak yang tidak baik terhadap alam. Misalnya banjir ya, karena aliran sungai terhambat oleh sampah tersebut, sehingga ketika hujan datang aliran sungai tidak mengalir dengan baik yang menyebabkan banjir. Selain itu, kita dapat melanjutkan informasi tentang pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya pada halaman 38. Nah, kita baca teks bacaan tersebut, dan dari teks bacaan tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam, manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya seperti dalam bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan, serta lain-lainnya. Tetapi tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik dapat menyebabkan bencana alam yang merugikan manusia dan lingkungannya. Contohnya yaitu pada gambar sebelumnya, seorang anak yang membuang sampah pada sungai yang menyebabkan aliran sungai terhambat akan menyebabkan terjadinya bencana banjir. Nah, tidak semua juga manusia memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan. Selain contoh gambar sebelumnya, kita juga dapat melihat contoh gambar berikutnya yang ada di hadapan kalian. Gambar tersebut yaitu tentang penebangan hutan liar. Penebangan hutan liar akan berdampak juga terhadap manusia itu sendiri dan lingkungannya. Bencana yang dapat ditimbulkan dari penebangan pohon liar misalnya yaitu terjadi bencana tanah longsor ataupun terjadi bencana banjir bandang. Hal tersebut merupakan dampak negatif dari interaksi manusia yang tidak baik terhadap alam. Nah, kegiatan manusia yang dapat merusak lingkungan juga ada beberapa lagi ya yang dapat kita temukan di lingkungan sekitar. Misalnya membuang limbah atau sampah ke sungai. Apakah kalian tahu apa itu limbah? Limbah adalah sisa dari suatu kegiatan. Nah, membuang limbah ke sungai itu merupakan interaksi yang kurang baik terhadap alam. Sungai akan tercemar dan dapat menimbulkan wabah penyakit.
Yang kedua yaitu menebangi hutan secara liar. Seperti pada gambar sebelumnya telah dijelaskan bahwa penebangan hutan secara liar akan menyebabkan bencana alam seperti tanah longsor maupun banjir bandang. Dan yang ketiga, menggunakan pestisida secara berlebihan. Penggunaan pestisida terhadap tumbuhan secara berlebihan akan menyebabkan ekosistem hewan semakin menurun, semakin punah ya. Jadi hewan-hewan yang terdampak penggunaan pestisida secara berlebihan akan mati. Nah, selanjutnya yang keempat, memburu binatang liar. Nah, pemburuan binatang liar ini juga merugikan manusia itu sendiri, juga alam terutama ya. Jadi hewan-hewan yang diburu secara liar dan diambil beberapa anggota tubuhnya untuk diperjualbelikan, maka hewan tersebut semakin menurun ekosistemnya dan akan menyebabkan kepunahan terhadap hewan tersebut. Nah, yang kelima yaitu menangkap ikan dengan racun, setrum atau bahan peledak. Nah, menangkap ikan dengan menggunakan racun, setrum atau bahan peledak ini juga akan berdampak terhadap ekosistem ikan yang ada di laut. Dengan menggunakan alat-alat tersebut, maka tidak hanya ikan yang punah tetapi seperti rumput laut dan lain-lain, kerang dan lain-lain sebagainya yang ada di laut akan juga punah. Nah, selanjutnya kita dapat menyimpulkan dari percakapan Udin dan Benny. Nah, Benny mengatakan mendapatkan manfaat dari lingkungan alam merupakan hak kita, tetapi memelihara adalah kewajiban kita bersama. Udin pun menjawab, setuju sekali Ben, ada hak pasti ada kewajiban. Betul begitu kan? Kita sebagai pelajar pun memiliki kewajiban yang harus kita lakukan selain hak yang harusnya kita dapatkan. Apa saja kewajiban kita? Nah, kita tentunya masih ingat ya tentang pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai aturan. Nah, hak dan kewajiban siswa yaitu antara lain hak yang pertama yaitu mendapat lingkungan sekolah yang bersih. Jadi setiap siswa berhak memilih sekolah dan mendapatkan sekolah tempat belajar yang nyaman dan bersih. Yang kedua yaitu mendapat nilai. Jadi setiap siswa berhak mendapatkan nilai, baik siswa yang kemampuannya di bawah rata-rata maupun siswa yang kemampuannya di atas rata-rata. Yang ketiga, mendapatkan pendidikan yang layak. Setiap siswa berhak mendapatkan pendidikan yang baik dan layak sebagaimana mestinya. Dan yang keempat, mendapat pengajaran dari guru. Jadi setiap siswa yang telah terdaftar di lembaga sekolah berhak mendapatkan pengajaran dari guru berupa ilmu-ilmu atau mata pelajaran yang telah tercantum di kurikulum dan jadwal sekolah. Dan selanjutnya, setiap siswa hidup rukun dengan teman. Jadi setiap siswa berhak hidup untuk melangsungkan kehidupan yang rukun dengan teman-temannya di sekolah maupun dengan teman-temannya di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, kewajiban siswa. Kewajiban siswa yang pertama yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, karena siswa tadi telah memiliki hak untuk memilih sekolah yang bersih, jadi setiap siswa mempunyai kewajiban dari hak tersebut yaitu dengan belajar sungguh-sungguh. Yang kedua, mengikuti tata tertib sekolah. Setiap siswa harus mengikuti aturan yang berlaku di sekolah dan tidak boleh melanggarnya. Yang ketiga yaitu membuang sampah di tempat sampah.
Nah, membuang sampah di tempat sampah bukan hanya kewajiban setiap siswa, tetapi juga kewajiban seluruh warga Indonesia. Hal tersebut dapat berdampak buruk terhadap manusia itu sendiri maupun alam lingkungan kita ya, seperti dijelaskan tadi. Misalnya membuang sampah di sungai maka akan menyebabkan bencana banjir. Nah, yang berikutnya yaitu mendengarkan pendapat teman saat berdiskusi. Jadi saat berdiskusi, melakukan diskusi dengan teman di kelas, kalian harus mendengarkan serta menerima pendapat teman dengan baik. Tidak boleh langsung menolak pendapat teman, karena hal tersebut tidak akan menimbulkan kerukunan yang baik antar teman. Dan yang terakhir yaitu saling menghormati antar teman. Nah, menghormati antar teman, walaupun ada teman kita yang berbeda agama, berbeda suku, atau berbeda bahasa dengan kita harus menghormati mereka, tidak boleh mencela. Nah, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Tetap semangat anak-anaknya Ibu kelas 5 SDN Lembung. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.